wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anakku yang berada dimanapun kalian, ya, seperti biasa hari ini Bapak akan memberikan sebuah materi untuk kelas 10, yaitu dasar-dasar praktek kerja bangku dan peralatan-peralatan kerja bangku yang digunakan pada saat kita bekerja atau membentuk suatu benda kerja. Oke. Baik, yang pertama adalah dimaksud dengan kerja bangku adalah pekerjaan dasar dari semua kegiatan teknik. Sebelum kita menguasai mesin, ya, artinya sebelum kita menguasai mengoperasikan mesin, otomatis kita harus pelajari dulu yang dinamakan kerja bangku atau dasar-dasar dari pekerjaan kerja bangku. Tadi udah kita bahas bahwa kerja bangku adalah pekerjaan dasar dari semua kegiatan teknik. Nah, di sini bahwa alat dan peralatan di dalam sebuah kerja bangku. Artinya di dalam sebuah pembentukan benda kerja kita tidak lagi, artinya belum menggunakan mesin sebagai alat bantu. Ya, artinya membuat benda kerja dengan menggunakan sebuah alat. Ya, alat yang dikatakan alat manual. Ya, belum masuk ke mesin. Nah, di sini bahwa alat kerja bangku yang pertama adalah dalam pertemuan ini akan kita bahas, yaitu penitik dan penggores. Oke. Penitik ini terbuat dari baja karbon. Ini penitik, ya, terbuat dari baja karbon. Karena apa? Karena penitik ini, ya, syarat utamanya harus memiliki kekerasan yang cukup keras, tahan terhadap yang namanya benturan atau pukulan. Nah, penitik ini dapat dibagi menjadi dua macam. Ya. Yang pertama adalah yang dinamakan dengan penitik pusat. Yang kedua adalah penitik garis. Nah, penitik pusat ini, ya, penitik yang memiliki sudut 90 derajat. Jadi bentuknya, ya, seperti tampak pada sebuah gambar. Kau lihat dari sini sekilas, ya, seperti pulpen atau ballpoint bentuknya, di mana pada bagian badannya, ya, diberi sebuah guratan atau yang dinamakan dengan kartel, agar pada bagian badannya tidak licin pada saat dipakai, pada saat digunakan. Kenapa? Karena kalau kita pakai penitik pusat, kita menggenggam bagian posisi tengah, ya, dan diarahkan ke bagian posisi yang akan kita titikin.
baru bagian atasnya kita pukul dengan menggunakan palu keras sehingga membentuk titik ya pada bagian permukaan benda kerja. Jadi penitik pusat adalah sebuah penitik yang digunakan untuk menitiki benda kerja yang akan dibor. Jadi kalau kita ingin membuat lubang dengan menggunakan mesin bor, berarti kita harus membuat titik pusat dulu. Ya, untuk membuat titiknya pada peralatan kerja bangku ini kita gunakan yaitu sebuah penitik, yaitu penitik pusat dengan sudut 90 derajat. Ya. Oke, yang kedua yaitu jenis penitik garis. Ya. Nah, penitik garis ini tidak jauh berbeda dengan penitik pusat. Kalau penitik pusat memiliki sudut 90 derajat dan penitik garis memiliki 60 derajat. Ya. Nah, penitik garis di sini yaitu digunakan untuk menitiki garis-garis pada bagian permukaan benda kerja. Ya, berarti benda kerja yang akan kita potong ya dengan menggunakan alat potong contohnya seperti gergaji tangan atau kita gunakan sebagai mesin sebagai pemotongnya, maka kita titikin dulu dengan bentuk garis yaitu dengan penitiknya yaitu penitik garis. Dia lebih runcing dibanding dengan penitik pusat. Ya, karena di sini sudutnya adalah sangat jauh berbeda dengan penitik pusat. Kalau penitik garis yaitu 60 derajat, makin kecil sudutnya maka makin runcing atau makin lancip bagian ujungnya. Nah, itu yang dinamakan dengan jenis dari sebuah penitik. Ya, pusat dan garis. Nah, cara penggunaannya adalah sama dengan penitik pusat. Digenggam dengan menggunakan tangan kiri, ya, baru kita arahkan ke bagian permukaan benda kerja, ya, baru kita garisin dengan jalan dipukul dengan menggunakan penitiknya adalah penitik garis. Ya, sampai dengan ukuran, sampai dengan yang kita inginkan, sampai di mana posisi ukuran tersebut. Dan selanjutnya ada satu lagi ya, penitik yang bagian kerjanya tanpa menggunakan sebuah pukulan palu. Ya, yaitu yang dinamakan dengan sebuah penitik otomatis. Ya. Jadi kalau penitik otomatis bentuknya adalah agak berbeda dengan penitik pusat dan penitik garis. Dimana seperti biasa bagian badannya selalu diberikan guratan kartel. Karena dari pertama penitik pusat, garis, otomatis itu selalu bagian badannya diberi sebuah guratan-guratan agar pada saat dipegang atau digunakan tidak licin. Itu dengan jalan dikartel, ya, dikartel dengan tujuan tidak licin pada saat dipegang. Oke. Nah, penitik otomatis ini fungsinya menitiki benda kerja yang akan kita bor. Ya. Bagaimana bentuknya? Bagaimana cara kerjanya? Bentuknya bisa kita lihat dari sebuah gambar berikut. Nah, caranya bagaimana? Kalau yang kedua tadi digenggam dengan tangan dengan palu, ini digenggam cuman dengan menggunakan tekanan.
tangan atau tekanan badan, maka dia akan menitiki dengan sendirinya. Itulah ya yang dimiliki oleh penitik otomatis ini. Jadi sekali lagi, perbedaan dari kedua penitik tadi, pusat dan garis dan otomatis ya. Jadi kalau yang otomatis tanpa menggunakan sebuah palu untuk menitikinya, cukup dengan menggunakan tekanan anggota badan, maka dengan sendirinya akan menitiki ya bagian permukaan benda kerja. Oke, ya. Nah itu tentang 3 bagian tadi. Jadi yang utama itu yang sering digunakan pakai itu yang 2, ya, penitik pusat dan penitik garis. Biasa penitik pusat dan penitik garis biasa digunakan pada tekanan yang atau garis yang membutuhkan kedalaman yang cukup sedang, dan penitik pusat juga melubangi yang cukup dalam. Tapi kalau untuk penitik otomatis cukup dengan menitiki saja, itu kelihatan. Nah, satu lagi ya, alat kerja bangku atau dalam praktek ini alat kerja ya. Pada saat kita menggunakan sebuah tangan, menggunakan peralatan ya. Jadi satu lagi yang namakan dengan batang penggores ya, batang penggores. Batang penggores ini bentuknya bermacam-macam, beraneka ragam. Ada yang bentuknya seperti pulpen, ya kan, pulpen. Ada yang bentuknya model penitik, cuman dia lebih runcing, ya. Nah, ya, tadi sebuah bentuk yang dinamakan dengan penitik, dia kan penggores. Nah, sekarang kita bahas tentang penggores. Jadi penggores ini ya beraneka ragam bentuknya, dia lebih runcing. Ya, lebih runcing dibanding dengan penitik-penitik yang lain. Maka penggores ini terbuat dari baja perkakas. Bagian ujungnya dikeraskan agar tidak mudah patah, tidak mudah tumpul pada saat digunakan. Nah, batang penggores ini dipakai atau digunakan untuk menarik garis-garis gambar pada bagian permukaan benda kerja. Artinya dalam kerja bangku ya, dalam praktek nanti jelas kita akan berhubungan dengan logam. Dan logam ini harus kita bentuk dengan menggunakan sebuah peralatan tangan, yaitu penggores. Ya, jadi ada mistar, atau kita bisa pakai mistarnya adalah siku. Untuk menarik garis secara vertikal atau garis horizontal, kita pakai yang namanya untuk siku atau membentuk sudut pada bagian benda kerja. Sama halnya ya, pada saat kita menggambar dengan menggunakan pensil, kita ambil penggaris, kita buat garis ya, tarik lurus, maka setelah selesainya akan kelihatan hasil garisannya, itu menggunakan sebuah pensil. Tetapi di dalam sebuah kerja bangku, untuk menarik garis gambar, untuk membentuk sudut, kita tidak perlu menggunakan sebuah pensil atau spidol. Kita cukup menggunakan sebuah penggores. Ya, tarik dulu ya yang akan kita bentuk secara vertikal, buat garis dulu secara vertikal ataupun secara horizontal atau bentuk sudut, maka akan kelihatan di dalam sebuah logam berkas goresannya tadi. Nah,
Batang penggores ini memiliki sebuah sudut keruncingan, yaitu kurang lebih 30 derajat sudutnya, lebih runcing dengan penitik pusat dan penitik garis. Ya, jadi cara penggunaannya adalah tidak digenggam, seperti halnya kita pada saat kita menulis atau menggambar pada bagian kertas gambar, ya, kita tarik atau kita gambar, tapi harus menggunakan alat bantu yaitu mistar. Ya, dan batang penggores ini juga, yaitu pada bagian badannya selalu, walaupun beraneka ragam, selalu diberikan guratan, diberikan gerigi atau berikan hasil kartelan. Tujuannya agar tidak licin pada saat digunakan, pada saat kita pakai. Ya, maka dimulai dari penitik pusat, dari penitik garis, penitik otomatis, batang penggores, itu selalu diberikan guratan. Ya, jadi guratan di sini tujuannya adalah untuk menghindari kelicinan pada saat kita bekerja di dalam sebuah kerja bangku. Nah, itulah ya yang dinamakan dengan sebuah alat-alat perkakas ataupun alat kerja bangku. Oke, ya, baik, sampai di sini dulu materi kita, yaitu dasar-dasar praktek kerja bangku dan memperkenalkan peralatan tangan yang digunakan di dalam sebuah kerja bangku. Baik, itu saja. Lain waktu nanti kita lanjutkan kembali, ya. Jangan lupa soalnya nanti dikerjakan sesuai dengan prosedur, ya. Dan bila mana nanti kurang jelas, tolong ditanyakan, ya. Itu saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.